orang tua, ini hadis Nabi SAW, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ibu punya anak, anak ibu 3, 4, 5, tak boleh ibu bagi-bagi anak ini, kasih mesti sama. Kalau anak ini dikasih duit, ini kasih duit. Kalau ini dikasih warisan, hibah, wasiat, ini mesti kasih. Tak boleh berpilih kasih. Anak yang satu kuliah sampai S1, S2, S3. Anak yang satu S cendol pun tak dapat. Assalamualaikum Tuan Guru. Apa hukumnya hamba Allah yang selalu mengabaikan solat? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sholatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Ini kipas angin bisa nyangkut, lampu bisa nyangkut, atap bisa nyangkut karena tiangnya kokoh. Kalau tiang ini tumbang, tumbang semuanya. Jadi sedekahnya rajin, pengajiannya rajin, kalau tak sholat maka amalnya semuanya tumbang. Yang ketiga, ada satu neraka namanya Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Yang keempat, solat itu adalah hutang. Hutang wajib dibayar. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Orang yang tidak solat, maka hutang paling layak dibayarkan kepada Allah, maka dia mati dalam keadaan terutang, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, solat itu membuat orang dekat dengan Allah, sedangkan meninggalkan solat membuat hati kering kerontang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu hatinya tak tenang. Orang yang sholat hatinya tenang. Dari mana Ustaz tahu? Buktinya tadi waktu saya khutbah Jumat banyak yang tertidur. Menunjukkan dia tenang lah itu. Orang barat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, tidak bisa tidur. Penyakit tak bisa tidur ini namanya insomnia. Mesti makan pil tidur, dikasih morfin biar bisa tidur. Orang kita naik angkot ketiduran, lewat gang, tengok udah sampai pasar pagi Arengka, marah pula sama supir tuh. Kenapa tak kau banguni aku tadi? Aku bawa mobil bukan menjaga kalian. Dijauhkan Allah dari ketenangan hati, sehingga gelisah aja bawaannya. Gelisah, pakai ganja. Gelisah, mabuk. Gelisah, karaoke. Gelisah, sakau. Tidak tenang jiwanya. Maka solat menenangkan jiwa, karena semua kita serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tenang. Ibu tenang apa tak tenang? Tenang. Dari bunyi jawabnya tenang. Tenang, Bu. Itu saking tenangnya, saking kan tenangnya lah itu. Tak bergerak lagi. Cuma Bu tenang. Ustaz, laki saya tak sholat Pak Ustaz. Walaupun ibu udah pengajian, jangan pulang nanti ibu ceramah ibu lah bapak. Bang, sini sebentar. Ya ayyuhalladzina kafaru. Doakan aja mudah-mudahan dia sholat. Mudah-mudahan suami ibu sholat. Banyak juga yang tak sholat. Ditanya dia, nanti kalau abang mati aku tak ikut bang. Surat rumah ini sama aku, surat tanah aku yang megang, STNK BPKB pun sama aku juga. Yang menyertai abang nanti di liang lahat sholat itulah. Dia muncung kau kata dia. Ibu jangan diam aja, besok ulang lagi sampai dia dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Ibu tidak profesor, doktor, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan artis. Tapi ketika ibu menyampaikan satu orang dapat hidayah, itu luar biasa. Berapa banyak bapak-bapak yang tak sholat jadi sholat karena bininya. Saya sebetulnya dulu dengar ceramah gak masuk ke telinga saya Pak Ustadz. Tapi pas bini saya merepet, masuk semuanya Pak Ustaz.
Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang selalu membedakan anak-anaknya, padahal kita sangat sayang kepada orang tua kita, tapi kalau kita menjenguknya selalu sakit hati melihat sikapnya. Untuk orang tua, ini hadis Nabi SAW, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ibu punya anak ibu 3, 4, 5, tak boleh ibu bagi-bagi anak ini, kasih mesti sama. Kalau anak ini dikasih duit, ini kasih duit. Kalau ini dikasih warisan, hibah, wasiat, ini mesti kasih. Tak boleh berpilih kasih. Anak yang satu kuliah sampai S1, S2, S3, anak yang satu es cendol pun tak dapat. Berarti nanti ibu mewariskan putus silaturahim. Cucu ibu nanti akan berkelahi. Iyalah kau kaya, ayah kau dulu disekolahkan, ayah aku tidak. Itulah gara-gara atuk kita. Mampus juga dia kan. Memutus tali silaturahim. Jadi ibu tidak boleh tidak adil. Adapun ayah, ibu, emak, bapak, ibu tidak adil, maka mereka sudah tua, susah untuk ngasih tahu. Tapi kalau mereka nonton, ini bagus juga kasih tonton. Mak ya, coba tonton ini. Mak, pedas sekali cakap Ustaz ini. Ini untuk kebaikan ayah juga. Prinsip sama orang tua itu begini. Kalau yang tadi sebagai orang tua, sekarang kita sebagai anak. Kita hanya datang untuk berbakti saja. Jangan minta lain-lain. Belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian yang dia suka, kasih dia duit, senangkan hatinya. Insya Allah rezeki ibu akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Perlakukan orang tuamu macam raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Senangkan hati. Kalau ibu pergi ke rumah dalam, tertulis di pintu, rumah omak. Omaknya udah tak ada lagi, udah meninggal. Saya tak tinggal situ, saya tinggal rumah lain. Karena pesan saya dulu, nanti kalau aku pindah ke sini, omak tinggal sini. Kau tinggal di mana? Aku nanti ku cari rumah. Senangkan hati orang tua. Karena kalau aku tinggal di sini sama biniku, nanti omak merasa mak numpang. Kalau aku sama biniku sini, mak ada sini, mak merasa mak numpang. Tapi kalau ku cari rumah lain, mak yang punya rumah nih, nanti pas aku datang kami tamu. Jadi ibu senangkan hatinya. Masalah dia tak adil, dia udah tua, udah pikun, umur 70, 80. Sanggup ibu membalas bagaimana dia dulu mengandung 9 bulan 10 hari. Sanggup ibu bagaimana dulu dia membesarkan tetes peluh keringat air mata. Perempuan lebih berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena perempuanlah yang merawat, mengandung, menyusukan, membesarkan anak-anak. Kalau kami, saya laki-laki hanya menengok saja. Tak dapat dibalas. Di awal kehamilan, berubah hormon dalam tubuhnya, sensitif hidungnya, muntah-muntah dia. Membesar janin dalam perutnya, menekan ususnya, napasnya makin pendek, berubah warna kulitnya, retak-retak kulit di badannya. Makin besar janin dalam perutnya, bengkok tulang belakangnya, merasakan sakit luar biasa. Melahirkan anak macam laki-laki tabrakan, bepatahan tulang-tulangnya. Nyawa taruhannya, meregang nyawa. Jadi kalau ada orang durhaka kepada maknya, pada ayahnya, oh, saya tak pernah saya lawan mak saya. 71 tahun umurnya. Saya pulang 2008, serumah sampai 2019. 11 tahun saya serumah. Semua saya penuhi. Tak pernah saya lawan. Pun setelah meninggal, ada juga rasa menyesal dalam hati. Kenapalah aku dulu tak begini? Kenapalah aku buat begini? Kenapa aku tak buat begini? Menyesal. Sekarang apa Ustaz buat kan? Sekarang saya buat yayasan
pendidikan anak-anak supaya mengalir pahalanya. Anak-anak kita ini habis subuh murojaah, jam 4 subuh bangun tahajud, habis subuh murojaah, habis zuhur murojaah, subuh ke zuhur masuk kelas, asar murojaah, maghrib murojaah, isya murojaah, sampai jam 10 malam. Pahala anak-anak ini membaca, mereka dapat, orang tua mereka dapat, almarhumah mak saya pun dapat, mengalir ke dia. Termasuk pengajian ibu-ibu. Janji saya dulu. Termasuk di kampung. Di kampungnya pun saya buatkan yayasan. Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Setiap bulan membagi 200 paket sembako. Harapan saya supaya mengalir pahala. Jadi saya sudah sampaikan, sebagai orang tua mesti adil. Sebagai anak yang punya orang tua yang sudah tua 60-70, jangan dilawan. Iyakan aja apa kata dia. Kau ini begini-begini. Iya mak. Jadilah pendengar yang baik. Anggap aja radio rusak. Nanti sampai masanya rindu mau menengok radio rusak. Meleleh air mata. Semua buku Yasinnya, buku surat Al-Kahfinya, buku zikirnya, tasbihnya, kainnya, telekungnya saya simpan dalam satu koper. Ada kopernya khusus. Kalau rindu, tengah-tengah malam saya buka, saya cium, saya peluk kuat-kuat. Untuk mengobati rindu. Tapi orang tak juga adalah meninggal. Jadi masih ada orang tua, sayanglah. Yang santri tunjukkan prestasi. Balik, ma aku udah hafal 30 juz. Ma aku S1. Senangkan hati. Bagi yang sudah tak ada, bacakan Al-Fatihah. Kirimkan Yasin. Saya sudah sampaikan dua sisi. Sebagai orang tua dan sebagai anak. Ini Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar, adik kelas saya di Al-Azhar Kairo. Dia ini ormas, orang masjid. Sebentar ya, seketele. Pertanyaan terakhir. Apakah nifas berlaku orang yang habis keguguran usia kandungan 6 minggu? Soalnya dia udah mulai sholat sebelum 40 hari. Kalau umur janin itu lewat 80 hari, berbentuk dia, maaf cakap waktu gugur, maka berlaku hukum nifas. Tapi kalau kurang 80 hari, tak berbentuk, maka dia disebut dengan damun fasid, darah rusak. Keluar, cuci, mandi, bersih, macam ada luka di tangan. Cuci, mandi, bersih, sholat. Saya ulang sekali lagi, dua indikasinya. Pertama, 80 hari umur kandungan itu. Lalu kemudian berbentuk. Kalau tidak 80 hari belum, atau tak ada bentuk, maka tak berlaku hukum nifas. Apakah taubat seseorang berlaku tapi dia belum memutuskan untuk berhijab, hanya baru mencoba memperbaiki dalam hal sholat? Karena sebelumnya dia wanita malam. Wanita malam ini maksudnya tukang jaga malam. Dia keluarnya malam aja, siang dia tidur. Namanya bad woman, laba-laba di waktu malam. Kalau tobat itu jangan setengah-setengah. Kau udah tobat? Aku udah tobat. Kenapa kau belum berjilbab? Aku tobatku baru 0,1%. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam Islam kafah, total. Dari mulai hijabnya, sholatnya, puasanya. Mungkin dia baru bertahap, baru mulai ngaji, tak apa-apa. Suatu ketika adalah Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sedang ngisi pengajian di Bandung. Datang perempuan, rambutnya keribu, kukunya panjang, pakai kutek. Datang ke Buya Hamka. Buya, saya belum bisa pakai kerudung, belum bisa potong kuku, belum bisa ngilangin kutek. Buya Hamka tak marah. Buya senyum aja. Apa kata Buya? Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Tipis saja cakapnya. Pendek tapi maknanya dalam. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Kalau imanmu memanjang, kukumu begitu hebat. Jadi kalau ada, saya kadang pengajian ada perempuan tak berjilbab, tak pernah saya permalukan dia pun. Kalau kalian mau menengok penghuni neraka, itulah dia. Oh. Apa permalukan orang? Dia udah mau mengaji aja udah
Alhamdulillah, doakan dia dapat hidayah, kita sampaikan. Mungkin berproses, belum sempurna. Bagaimana sikap kita kepada orang yang mendiami maksudnya mendiamkan kita, didiamkannya kita, memusuhi kita, tapi kita tak tahu salahnya apa. Saya kalau didiamkan orang, saya tanya, kau kenapa? Saya tanya. Kalau dia biasa ramah, biasa kalau jumpa, apa kabar Ustaz, tiba-tiba diam dia, kau diam kenapa? Ada orang menyampaikan sesuatu ke kau? Saya tanya, supaya kita tidak salah sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu dosa. Ya Ustadz pula, udah saya undang baik-baik, kenapa Ustadz tak datang waktu anak saya nikah? Oh, aku datang. Bukan aku tak datang. Oh, jadi Ustadz datang waktu anak saya nikah? Saya datang. Kenapa tak nampak saya Ustadz di dalam? Aku datang sampai pintu, aku balik. Kenapa Ustadz balik? Karena kalian sambut pakai organ tunggal. Lagunya Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Penyanyinya pakai rok pendek. Daripada aku salah suap, masuk rendang tuh ke hidung, bagus aku balik. Jadi dengan klarifikasi itu mengajar dia bahwa kita tak datang itu bukan kita yang salah tuh dia. Menghadiri walimah itu sunnah, tapi menengok orang membuka aurat itu haram. Kalau bertentangan antara yang sunnah dengan yang haram, mana yang dipakai? Meninggalkan yang haram. Kenapa kita masuk ke dalam haram? Nah, itu sekaligus mendidik dia. Sampailah hati Ustaz kemarin waktu pulang, kenapa Ustaz tak buka kaca mobil? Udah dipencet macet, rusak. Jadi tidak semua orang yang nggak buka kaca mobil itu sombong. Ada juga yang mobil itu rusak. Kenapa tak pencet klekson? Klekson mati, asal dipencet keluar air. Itu namanya tabayyun. Dalilnya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifika, tanya. Jadi kalau ada orang mendiamkan, kita tanya, oh kenapa kau diamkan aku? Suka hatiku lah, mulut aku, lidah aku. Apa urusan kau? Urus aja surgamu, ku urus nerakaku. Berarti dia ini sedang sensi. Kita sudah minta maaf, tapi dia tak mau memaafkan. Kita hanya mengurus urusan kita. Minta maaf itu urusan siapa? Urusan kita. Masalah memaafkan itu urusan siapa? Urusan dia. Jangan urus urusan dia, urus saja urusan kita. Sekarang banyak orang tak mau minta maaf karena diurusnya urusan orang. Kau kenapa tak minta maaf? Iya kalau dia maafkan aku, kalau tidak, itu urusan dia. Itu apa pula kau urus? Berdoa ini urusan kita. Masalah makbul tak makbul itu urusan Allah, apa pula urusan dia. Maka kita berdoa. Ini banyak orang, kok kenapa tak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum makbul Pak Ustaz. Itu urusan Allah. Urusan kau berdoa. Kata Allah, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum, ku kabulkan doa. Ini banyak orang mencari bambu, memasang tali kail pancing, meletakkan umpan di ujung, meletakkannya di tepi kolam. Itu urusan kita. Masalah ikannya datang tak datang, itu urusan Allah. Dipasang pancing 3, yang satu umpannya cacing, yang satu umpannya katak, yang satu umpannya wafer. Begitu mau ditarik, yang satu umpannya hilang, yang satu kailnya hilang, yang satu sama-sama bambunya hilang. Bersedihkah kita? Tidak. Kita tetap bersyukur sama Allah karena kita sudah berusaha. Pulang ke rumah husnuzon, rupanya Allah mau ngasih kita bukan ikan mentah, ikan masak di antara orang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi suami saya habis mancing, teringat dia Ustaz, ini ada gulai. Hah, yummy. Husnuzon kepada Allah SWT. Jadi ibu minta maaf aja.
Masalah dia memaafkan tak memaafkan itu urusan dia. Yang penting kita sudah lepas. Assalamualaikum WRWB. WR itu warahmatullah, WB wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah ada kelas untuk ibu-ibu, kelas tahsin dan tahfiz untuk ibu-ibu? Apakah ada kelas untuk ibu-ibu, kelas tahfiz dan tahsin? Malam di sini dari maghrib ke isya kan ada kelas anak-anak. Anak oma-oma ini kalau mau nyetor nanti dimintakan ke Ustazah Fatimah sama Ustazah-Ustazah supaya sekarang belum ada lagi disediakan untuk kelas tahsin dan tahfiz. Tahsin memperbaiki bacaan. Min qablikum. Ibu perempuan, gurunya ustazah, jangan guru laki-laki. Nanti ditengok guru tuh bibir ibu, bibirnya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Hindari guru laki-laki. Kalau laki-laki muridnya, maka gurunya juga laki-laki. Menghindari pelecehan seksual. Tapi ustadz laki-laki, kami perempuan, ini pengajian umum. Kalau tahsin ini kan berdua, nengok. Nah. Kemudian kalau tahfiz itu menyetorkan hafalan. Misalnya ibu sudah hafal surat-surat pendek. Tadi kan Pak Ustadz kita sebulan 4 kali. Ya, Jumat pertama akidah Ustadz Al-Nobdinar, Jumat kedua Ustadz Somad, kitab At-Targhib wa Tarhib, Jumat ketiga Akhlak Ustadz Zul Ikrami, Jumat keempat Ustadz Adam Malik Indra Fikih, Jumat kelima tahsin. Ibu perbaiki bacaan ibu, ada 5 ustazah. Kalau ibu ada hafalan, storkan hafalan ibu ke Ustazah Sema, Ustazah Anissa, Ustazah Fatimah. Kami ada hafalan ustazah, boleh kami nyetorkan, silakan. Berapa halaman bu? Cuman 2 baris saja. Apa itu? Inna a'toina. Itu namanya bukan tahfiz, tahsin. Inna kurang dalam bu. Inna a'taina. Apa pula tai? Po. Inna a'taina kal kausar. Apa pula sa? Sa. Inna a'taina kal kausar. Mana pula r? Dia tebal, tafkhim. Inna a'taina kal kausar. Fasolli. Bukan so. Fasolli li rabb. Tak ada ro. Fasolli li rabbika wanhar. Inna sya. Bukan, itu pakai hunnah. Inna sya. Inna sa. Pula sa. Shin itu. Inna syani aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang akan terputus. Jadi kalau ibu punya tetangga, punya orang jahat, bacakan itu. Inna syani aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang akan terputus. Maka putuslah dia. Untuk sementara di Jumat kelima itu nanti ibu tahsin, memperbaiki bacaan. Tapi jangan gara-gara tahsin lalu tak datang. Datang aja tahsin. Selama ini baca yasinnya sama-sama. Nanti pas tahsin itu 5 ayat, 5 ayat. Baca bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ibu 5 ayat. Batuk.
Nah, nggak pandai ya. Jangan ketawakan. Tak boleh mengejek orang. Boleh jadi hati dia lebih ikhlas diterima Allah. Tapi jangan dibalik. Aku memang tak pandai ngaji, tapi hatiku bersih. Nah, jadi nanti ibu yang mau menyetorkan hafalan minta waktu sama ustazah, akan dibuatkannya program untuk ibu-ibu. Kita mau kampung kita ini menjadi kampung Quran, pesantren yang tak pakai dinding, tak pakai pintu gerbang, santrinya semua anak-anak dari maghrib ke isya, oma-oma sore Jumat, bapak-bapak terserah dialah kapan dia mau. TK, tahfiz, SD, tahfiz, SMP, tahfiz, SMA, tahfiz. Mau datang ke rumah, sekarang karena masih banyak tukang tutup. Nanti kalau udah tukang selesai rapi baru datang. Sekarang takut masuk pencuri pakai jilbab untuk membawa besi. Pakai masker, buka berkumis. Nah, bukan tak menerima tamu, tapi kita buat. Apa itu Ustaz Somad itu? Hanya di TV warna aja, tak pernah jumpa kami. Mobilnya aja lewat-lewat, tak pernah temu. Oh, pembohong kau. Saya ada terus di sini tiap hari Jumat kedua. Kalau ada orang ngomong begitu, fitnah. Betul? Ibu-ibu yang ikut pengajian, buktinya ada.